Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ibu dan bapak sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita memanjatkannya kehadirat Allah taala atas limpahan karunia dan nikmat yang tiada terkira. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat dan siapapun pula yang mengikuti jejaknya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sholat al-Quran ini juga terkategorikan umat Muhammad yang setia dengan sunnahnya. Amin. Ibu dan bapak sekalian, Obama, Presiden Amerika, menangis ketika di Connecticut, bacanya Connecticut, terjadi pembantaian terhadap anak-anak kecil beberapa dunia. Kalau katanya 20 orang tewas, sebelumnya memakai ibu bapaknya, dan ketika melihat korban itu menangis. Jadi Amerika itu tidak aman, kesimpulannya bahwa ternyata teroris itu di Amerika juga lebih hebat dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu nggak ada apa-apanya. Terorisnya cuma bisa ngebom itu ambasador saja, satu dua orang saja. Ini 20 orang, enak dalam hitungan menit. Kemarin juga ada lagi pembunuhan, penembakan yang sama di Las Vegas di Amerika. Las Vegas itu kota judi, dan kemudian ditembak. Nggak tahu besok hari juga akan terus berkelanjutan, karena memang Amerika itu negara yang paling tidak aman di dunia. Kota Washington itu juga negara yang tidak aman. Jadi kalau berangkat ke sana ingin aman harus pakai limosin. Ya, kalau jalan kaki, kalau naik kendaraan umum itu resiko keamanannya tidak terjamin, tidak terjamin. Luar biasa. Kecuali kalau pakai limosin baru aman, karena dianggap mafia narkoba. Dan yang mafia narkoba aja. Jadi alhamdulillah ibu, kita bersyukur tinggal di negara Muslim. Di negara Muslim itu kalau terancam keamanannya, itu kalau diganggu orang. Di Pakistan itu tidak aman ibu, sejak ada Soviet masuk sana, Soviet pulang datang NATO, sampai sekarang nggak aman. Di Irak itu dulu walaupun jahat, Saddam Hussein itu lebih aman daripada sekarang. Sekarang pembantaian itu luar biasa. Dihitung dari sejak George W. Bush mengerahkan pasukannya di Irak, itu sudah hampir angkanya sudah sampai 1,5 juta manusia terbunuh oleh si George Bush dan para pelanjutnya. Di mana-mana kalau nggak ada orang Islam sendiri sih, alhamdulillah nggak ada problem. Ini yang membuat saya sedih. Ya, saya omongin karena tadi ke bawah mimpi ini pembukaan jelas. Bersyukur, berbahagia kita sebagai Muslim karena di antara kita ini nggak ada problem. Kecuali kalau ada orang lain masuk baru ada problem. Syria itu kalau Iran nggak ikut-ikutan, Rusia nggak ikut-ikutan, itu ya korban tetap ada lah, tetapi tidak sebanyak sekarang, karena dalam 31 bulan itu 40.000 kaum muslimin lain, 40.000 yang mati sia-sia. Itu gara-gara Iran dan Rusia terlibat. Kalau Iran dan Rusia nggak terlibat, ribuan juga sih, cuma nggak sampai 40. Kukusan aja kemarin kurban nggak sampai 20 ekor ya. Ini manusia lagi. Nah, ini tentu adalah hal yang sangat mengenaskan. Tetapi kita tetap harus optimis bahwa pertarungan bainal haq wal batil tidak akan pernah berhenti, dan
kita juga meyakini sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil, maka batil karena sesuatu." Jadi memang kebatilan itu rapuh, tidak ada apa-apanya kalau kebenaran itu datang. Makanya kita harus memastikan kebenaran itu datang, jangan telat atau udah datang kesiangan, ya. Kemudian udah datang tampilannya nggak benar, ya. Terus kekuatan kebenarannya juga hilang, misalnya. Itu tidak perlu. Jadi kebenaran itu harus tampil sesuatu. Mudah-mudahan Nabi sekalian yang diselenggarakan di Al-Ukhuwah ini adalah bagian dari mengemas kebenaran sehingga kemudian kita pahami dengan benar, dan itu menjadi sebuah kekuatan agar kemudian al-batil itu kocar kacir dan kemudian hancur terus. Sekarang bagaimanapun juga kita saksikan bahwa yang namanya al-haq, ya, kebenaran itu belum terlalu nyata dan gagah, ya. Yang gagah dan nyata sekarang ini masih kebatilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua kaum muslimin sehingga kemudian kita bisa bertahan dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, sehingga kita bisa menjadi kelompok komunitas umat yang sebaik-baiknya yang Allah hadirkan. Amin. Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau tidak salah, berarti benar, ya. Ya kan, kalau tidak salah, benar. Kita sudah membahas sholat sunat kemarin, ya. Sholat sunat. Pertanyaan banyak banget dari ibu, ya. Sudah susah-susah pertanyaannya. Mudah-mudahan selama berapa pekan kita ketemu, ya. Ya, ibu-ibu sudah lebih rajin daripada bapak-bapak sholat sunatnya. Benar gitu? Bapak-bapak juga rajin juga sama-sama melaksanakan sholat yang baik. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bahas tentang hari Jumat. Apa yang mesti kemudian kita lakukan ketika kita memasuki hari Jumat berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, kita harus sambut Jumat ini dari hari sebelumnya. Memang sih kalau kita lihat penanggalan dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Tapi memang maghrib itu juga masih kategorinya hari Kamis. Jadi dari Kamis itu kita persiapkan diri sebaik-baiknya, ya. Maka hari Kamis ini sesungguhnya menjadi istimewa, terlebih lagi bagi orang yang merutinkan melaksanakan saum sunnah, dan itu juga sebagai persiapan kita memasuki hari Jumat. Jadi sehari sebelumnya kita sudah betul-betul mempersiapkan sedemikian rupa hal-hal yang mesti kita lakukan agar Jumat itu menjadi lebih optimal. Dan dengan demikian, maka ketika maghrib Kamis itu sesungguhnya dalam kalender itu sudah hari Jumat, ya. Cuman bukan hari Jumat, itu disebutnya malam Jumat. Ini malam istimewa buat Pak Arman biasanya kalau malam Jumat. Nggak tahu apa yang dilakukan kalau malam Jumat oleh Pak. Biasanya sibuk mempersiapkan segala sesuatunya di DKM di DPK. Nah, curiga aja, ya. Dan malam hari ini, malam Jumat ini banyak sih riwayat yang menerangkan tentang keharusan kita memperbanyak ibadah. Ya, memperbanyak ibadah. Kalau di masyarakat itu populer dengan yasinan, ya, yasinan. Ustaz, bolehkah yasinan itu? Boleh. Apa yang melarang, ya? Kan surat Yasin, surat Al-Quran apa Taurat apa ini? Al-Quran. Boleh dibaca nggak? Boleh. Mana juga surat Al-Qurannya? Ini Ustaz rutin aja katanya malam Jumat aja, boleh? Boleh. Ada yang kemudian menjadi pengalaman.
Kalau yasinannya malam Sabtu bagaimana? Silakan saja. Sama hukumnya dengan melaksanakan di malam Jumat. Gitu. Kalau siangnya itu Ustaz, kapan aja. Walaupun saya selalu anjurkan, sebaiknya yasinan itu cukup dibaca 1 bulan sekali. Ya. Yasinan itu dibaca 1 bulan sekali. Sebagaimana juga kita membaca surat Al-Baqarah 1 bulan 1 kali, baca surat Al-Imran juga 1 bulan 1 kali. Semua surat dibaca 1 bulan 1 kali. 114 surat dalam Al-Quran dibaca 1 bulan 1 kali, alias 1 bulan sekali hatam. Betul Bu, begitu? Iya, itu anjuran saya. Tapi enggak, yang lain mah susah. Ya, yasinnya aja, alhamdulillah. Daripada nonton Trans TV ya dengan baca yasinnya kecil gitu baik. Soal katanya suka ada pikir-pikir tambahan. Ya, pikir apa boleh aja ya, pikir paling apa kalau yasinnya pikirnya itu Fatihah apa ya? Boleh baca Fatihah? Boleh apa? Bisa dikirim-kirim Fatihahnya. Ya, nggak dikirim juga boleh ya, nggak dikirim aja. Kalau katanya baca sholawatan, ya nanti kita bahas ada sholawat khusus untuk ya, atau hari Jumat itu dibaca sholawat itu oke ya. Maka disebutkan nanti sama sekarang dia dibacain hadisnya nanti melupa. Man shalla alayya fi yaumil jum'ati 80 marratan ghafarallahu dzunuba 80 sanah. Barang siapa yang membaca untukku 80 salawat di hari Jumat dan juga di malam harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Jadi salawat itu luar biasa ya. Mujarrab. Malah disunahkan pula ditambah dengan Allahumma ati Muhammadan wasilata wal fadilah wal atu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Allahumma apa? Maka saya sudah ragu ini. Maka saya ragu aku kurang terang. Allahumma jazi nabiyyina anna ma huwa ahla. Ya. Jadi ada doa yang agak spesial tentang salawat kepada Nabi. Jadi kalau kita malam Jumat yasinan, alhamdulillah ya, kumpul ke masjid, bersilaturahmi dengan yang lain, apalagi ada hidangannya apa, dan kalau malam Jumat itu bercengkramalah sepekan sekali untuk urusan-urusan dunia. Karena kan biasanya besoknya itu kalau Jumatan itu kan biasanya kurang sosialisasinya agak kurang kalau sholat Jumat ya. Karena biasanya digunakan untuk tidur. Jadi kalau malam Jumatnya yasinan itu lebih bagus sebetulnya. Ustaz mengutamakan yang fadilah dibandingkan yang wajib. Memang salah sih mengutamakan yang fadilah daripada yang wajib ya. Cuma ini mah realita, saya bicara secara tentang realita. Hanya begitu. Ya, malam Jumat kita harus persiapkan sebaik-baiknya. Yang kedua, memasuki malam Jumat itu adalah mandi sebagaimana yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, artinya sahih ini, itu kira-kira sangat dianjurkan untuk mandi. Mandinya seperti apa? Ya mandi aja seperti biasa ya. Pakai air benar, jangan pakai itu mandinya apalagi pakai berak bisa ya air biasa saja mandinya. Memang para ulama mengatakan mandi kal janabah, mandi seperti mandi janabah ya. Walaupun mandi janabah beneran juga boleh, tapi itu syaratnya sebelum sholat subuh. Ya, sebelum sholat subuh. Karena kalau setelah sholat subuh mandinya, itu sholat subuhnya batal. Artinya kalau janabahnya beneran. Jadi kalau tidak beneran itu tidak apa-apa ya. Dalam hadis sahihain itu disebutkan tidaklah dia mandi seperti mandi janabah, tetapi kalaulah ia berwudu, fabiha wa ni'mah. Kata Rasulullah SAW, itu juga nggak apa-apa kalau cuma wudu doang. Tapi sebaiknya adalah mandi. Itu di hari Jumat ya.
Dan di Arab ini konsisten biasanya mandinya itu seminggu sekali, ya, itu pada hari Jumat ini sampai dengan hari ini. Apalagi hari-hari ini lagi musim dingin misalnya. Kemudian berikutnya bersegera berangkat ke masjid. Tentang bersegera ini, silakan ibu bapak buka Qurannya, bisa dibuka Qurannya. Surat Jum'ah. Surat Jum'ah. Ada surat Jumatnya nggak? Ayat berapa tuh? Bisa biru, iya benar bisa biru. Surat keberapa mau? Oh, baru sudah pernah. Mungkin belum itu sudah dua. Di akhir-akhir ayatnya sangat populer. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya. Wahai orang-orang beriman, apabila dipanggil diseru untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila diseru untuk salat di hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah. Fas'au itu karena di situ dimaknai dengan bersegeralah, maka lebih awal lebih baik datang ke masjid. Bisa jadi adanya kapan dong? Adanya itu udahnya ya 1 jaman lah atau 1 jam setengah sebelum waktu zuhur. Ya, 1 jam atau 1 jam setengah sebelum zuhur. Ya. Agar kemudian bersegera, karena hari Jumat itu di dalam konteks ayat itu memang tidak perlu libur, tetapi memang harus disiapkan sedemikian rupa untuk bergegas ke masjid lebih awal. Baru nanti pas waktunya azan. Jadi adanya 2 kali dong. Ya, sunnahnya memang yang namanya Jumat itu azan 2 kali. Karena ada perintah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perdagangan. Yang namanya ninggalin perdagangan kan harus ada siap-siap, harus barang dimasukin ke toko, harganya dipasang segala macam kan. Dan kemudian harus siap-siap juga, harus kamar mandi, harus apa segala macam. Jadi dia harus ada rentang waktu yang cukup agar kemudian kaum muslimin bisa berkumpul di masjid lebih awal. Dalam hadis yang sahih tidak diterangkan betapa banyaknya betapa banyaknya hadis yang menerangkan tentang keutamaan datang ke masjid lebih awal. Yang paling populer katanya kalau paling awal itu dapat budnah, jadi setara dengan unta pahalanya itu. Nanti terus sampai paling akhir adalah nggak dapat apa-apa, sebelum ditutup itu catatan malaikatnya. Sebelum ditutup paling kecil ada sebelumnya ayam, sebelumnya kambing, sebelumnya sapi, paling besar adalah unta. Jadi paling belakangan banget itu adalah kalau nggak dapat, udah tutup. Kenapa? Karena malaikatnya juga mau dengerin khutbah. Malaikat aja dengerin khutbah, coba luar biasa malaikat Allahnya. Gitu ya. Karena kalau mau dikhutbahin juga dia baik-baik aja ya. Kita manusia yang butuh khutbah kadang-kadang tidak mau dengerin khutbahnya. Jadi dengan demikian kita harus datang ke masjid lebih awal. Ustaz katanya ini azan-azannya cuma jarak dari azan pertama kedua ini terlalu pendek, boleh nggak? Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Dan itu lebih baik, ya, lebih baik dibandingkan dengan adanya cuma sekali, tapi waktu azan jamaahnya masih sedikit. Jadi lebih baik ada 2 kali. Karena kalau ada 2 kali,
azan itu dikumandangkan, orang kan bergegas tuh dari rumahnya, dari rumah semuanya, kemudian setelah selesai azan, karena imam belum naik mimbar, itu biasanya jamaah melaksanakan sholat sunnah, kan? Sholat sunnah. Apa sholat antara dua azan boleh saja. Ya sholat sunnah, kemudian rapi sofnya biasanya sudah rapi. Selesai sholat sunnah, ya. Setelah selesai sholat sunnah mereka duduk rapi, kemudian berkumandang azan, imam naik mimbar, itu biasanya alhamdulillah sudah berhadapan dengan makmum yang sudah siap mendengar. Ini keluhan saya sebagai khatib. Ya, kalau di masjid yang azannya satu kali, sebelum azan itu masih kosong, azan berkumandang, kemudian orang berdatangan. Karena mau sunat tahiyatul masjid, maka mereka berdiri waktu azan itu, tidak langsung duduk. Selesai azan, sholat sunat kita khotbah, kan nggak boleh kita bicara orang lain lagi sholat. Dan itu banyak, dan di depan, seperti di kantornya Pak Arman itu di depan saya sholat, karena ketua di depan sholat. Itu paling sebel tuh kalau sudah Jumatan di kantornya Pak Arman ini. Di depan saya, di majahnya di sini, saya lagi khutbah. Jadi kalingan. Jadi makanya yang dua kali ini menurut saya suka kalau masuk dua kali itu, karena pas naik mimbar itu assalamualaikum, nggak ada yang sholat, azan dikumandangkan, nggak ada yang sholat juga. Ketika khutbah semuanya sudah dengar. Kalaupun ada yang sholat karena khusyukan, tentu dari di belakang, nggak terlalu mengganggu saya, begitu ya. Jadi gimana sih kita adakan dua kali lagi? Terserah yang sunnahnya ada, kita mengikut siapa, gitu ya. Dan itu penting untuk kemudian kita pahami, karena pengkondisian ini menjadi sangat penting, gitu ya. Menjadi sangat penting. Malah di kalangan tradisional itu, karena ingin seperti Rasulullah, khutbahnya pakai bahasa Arab. Bagus nggak? Bagus. Bagus kan? Namanya juga bahasa Arab, atau Quran dibilang tidak bagus. Ustaz katanya tidak dimengerti. Pakai bahasa Indonesia juga tidur ya. Oke, tidur. Bagus kalau saya tidak termasuk yang tidak menolak khutbah dengan bahasa Arab. Dan itu ternyata di kalangan tradisional, misalnya saya di Garut, di kalangan tradisional itu biasanya karena bahasa Arab itu tidak dimengerti oleh masyarakatnya, itu disiasati dengan pengajian. Jadi sebelum Jumat itu pengajian. Jadi azan pertama, kemudian orang datang pengajian. Setelah selesai pengajian baru azan kedua. Nah, azan kedua baru khutbah Jumat. Bagus saya aja menurut saya. Ya. Dari sisi syar'inya nggak ada jadi masalah. Cuman memang ya kan gini, pengajian kan boleh kapan aja kan? Ada yang larang nggak pengajian? Mau siang boleh, mau malam boleh, mau kapan, mau pada subuh juga boleh, di hari Minggu, di hari Jumat juga silahkan. Ya. Lumayan lah ketemu di mana, bisa ya, daripada di Herlino kan yang ketemu di mana. Nah jadi bebas saja. Ini saya sengaja terangkan ketika kemudian kita memahami bahwa Jumat ini harus memang istimewa. Boleh ada satu kali, tapi jadikan seluruh sunatnya ikuti juga. Ada satu kali datangnya pas ada juga salah. Jelas kok dalilnya bahwa kita harus menyegerakan diri datang ke masjid. Yang tadi budna, tadi yang unta dan segala macam. Berarti sunnahnya begitu. Khatib berbicara itu didengarin apa disambut dengan sholat? Didengarin, bukan disambut dengan sholat. Nah, ada tuh bid'ah itu. Ya, kalau kemudian ada khatib disambut dengan sholat. Di beberapa masjid, keluhan saya sebagai khatib, naik mimbar berhadapan dengan orang-orang, kecuali di beberapa masjid yang atau tempat khutbah Jumat yang memang sangat dianjurkan orang datang lebih dahulu, baru itu nyaman. Kalaupun ada yang tahiyatul masjid itu biasanya pada melakukannya di mana?
di belakang tidak terganggu. Nah ini saya rasa menjadi hal yang penting kemudian bila panitia materi Jumat itu memperhatikan dengan sangat baik. Berikutnya, mandi udah, berangkat lebih awal udah. Oh ya, ketika masuk masjid yang berikutnya tidak boleh melangkahi orang. Jadi pundak orang itu tidak boleh dilangkahi, tidak boleh juga disibak. Jadi, oh sebelum mau lewat nih, nah begitu ya. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kecuali, ada kecualinya. Enak di Islam itu semuanya serba ada kecualinya. Kecuali memang di depannya kosong. Kecuali memang di depannya kosong. Sehingga seharusnya adanya siapapun yang datang cari tempat yang paling tepat. Saya sih kadang-kadang di beberapa masjid dengan sengaja cari posisi yang nomor 2. Kalau saya, ya, saya secara pribadi kalau jadi kebetulan jadi makmum, itu biasanya cari shot yang nomor 2. Ya, karena kalau di shot nomor 1, khotibnya nggak kelihatan. Karena mimbarnya ngelok kayak begini nih. Ya. Nah, kan dari shot pertama nggak kelihatan. Nah, yang pertama tidak kelihatan. Sehingga sesungguhnya masjid itu yang bagus itu yang namanya khatib itu dia berdiri di sebelah sini lah, ya, sebelah sini biar kelihatan sama jamaahnya. Gitu. Walaupun sih tidak mesti harus melihat, ya. Cuma saya ingin dilihat kalau dia khatib. Kenapa? Ya pengen dilihat aja sebenarnya. Dan saya bisa melihat kan bisa kontrol siapa yang tidur dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah khatib boleh membangunkan yang tidur? Boleh. Khatib berpuasa, bisakah khatib ngobrol dengan jamaahnya? Boleh. Walaupun memang nggak populer, tapi boleh. Sebagaimana juga dilakukan oleh Sayyidina Umar juga ngobrol. Saya pernah masih ingat sekarang itu di masjid yang halamannya luas. Kebetulan menyambut itu Adha, jadi sudah ada domba itu. Ada domba lepas, kan beradu. Jemaah kan bingung, berdiri tegak karena terbesar membatalkan Jumat mungkin. Saya bilang, kalau itu panitia itu domba yang di atas mimbar, ya. Di atas mimbar itu dombanya mau diamankan. Sudah diamankan, baru kemudian kita nanti bukan daripada berantakan nanti jadi melanggar syariat karena dombanya luka dan lain sebagainya, ya. Karena di Bandung itu domba bukan kambing. Nah begitu. Saya juga punya pengalaman. Menurut saya sih nggak apa-apa. Saya punya jadwal kesiangan. Lalu belum punya kendaraan ketika itu kesiangan. Akhirnya kemudian si DKM-nya naik dari mimbar. Jadi saya masuk si imamnya sudah hamdalah dipanggil, Ustaz sini. Masih tergopol-gopol capek lagi, Ustaz sini. Aduh, baik kemungkinan jadi lainnya sudah jadi konsentrasi. Walaupun sih sebetulnya sebagusnya dia lanjutin aja khutbah, tapi dia mikir terus ada protes, itu kenapa panggil saya tadi? Habis saya udah habis hamdalah, belum kepikiran mau nyampein apa kan? daripada nanti khutbahnya ngaco, masyarakat tidak dapat manfaat, ya anak panggil adun ke sini begitu maksudnya. Itu nggak jadi masalah kasus itu. Dan itu juga sesungguhnya menjadi kewajiban bagi siapa namanya khatib itu harus berkhutbah dengan baik. Jadi di masyarakat kita biasanya yang namanya khutbah itu sekedar menggugurkan kewajiban, termasuk yang pakai bahasa Arab tadi ya, itu cuma sekedar membatalkan kewajiban. Tidak, karena khutbah itu ada tanggung jawab. Kan namanya Jumatan itu kan si jamaah itu kan harus diam kan, tidak boleh ngobrol, malah tidak boleh melarang orang lain untuk diam. Kita isap itu batal Jumatnya, batal Jumatnya. Pertanyaannya, kalau tidur bagaimana?
Saya bilang yang eling aja sudah batal, apalagi yang keluar dari dunia gitu ya, yang itu jauh lebih batal. Jadi jangan boleh tidur. Tetapi saya memaklumi kenapa jamaah ini tidur kalau saya sebagai khatib. Ini boleh jadi kesalahan khatib, karena kenyataannya kalau saya jadi makmum memang suasananya pengen tidur, nggak semangat didengerinnya, itu nggak semangat mendengarkannya. Oh kan Ustaz mau Ustaz, iya maksud saya juga walaupun Ustaz kalau misalnya ceramahnya menarik ya didengerin juga, lumayan kan buat bekal-bekal tambah-tambah kan, biar saya putar lagi nanti jadi lebih bagus dari dia karena sudah dikoreksi sama saya. Tapi saya juga ngantuk, berarti memang dosanya dosa khatib. Itulah yang menjadi beban saya kalau saya jadi khatib Jumat. Dan kalau kita lihat polanya memang bikin ngantuk. Kan Jumat itu khutbahnya 2 kali. Umumnya di masyarakat kita yang namanya khutbah 2 kali itu, khutbah pertamanya panjang. Kalau jatah khutbahnya itu 20 menit, itu 15 menit lebih itu atau mungkin 17 menit itu dia khutbah lama aja panjang. Habis itu nanti di khutbah yang kedua cuma doa-doa 3 menit. Ya sudah, pas lihatnya naik, udah 17 menit lumayan tidur kan orang. Atau 20 menit lumayan tidur kalau setengah jam. Dia tidur aja santai, nggak ada merasa dulu. Makanya saya robah cara khutbahnya. Jadi saya itu khutbahnya 5 menit pertama. Jadi 5 menit pertama. Kan orang mau tidur nggak jadi Bu. Wah cepet Ustaznya katanya. Kalau tidur nggak bisa sobat nih, udah ditemerin aja 5 menit, udah ngantuk-ngantuk, udah langsung beringas lagi. Alhamdulillah. Duduk, saya khutbah yang kedua. Baru di khutbah kedua saya agak panjang sedikit, karena jamaah menunggu doa. Ini kok nggak doa? Fotonya ceramah ngantuk juga, sudah 10 menit, kelihatan udah pada mulai ngantuk. Ya udah ditutup dengan doa. Doanya berapa? 10 menit lagi juga. Dan saya berdoa itu seperti kita berkhutbah, cuma dengan lagunya dengan lagu doa, begitu kira-kira. Alhamdulillah selamat, banyak yang terselamatkan dan saya kemudian tidak tertidur. Sampai hari ini saya konsisten. Memang ini juga berbahaya kalau semua ustaz begini juga akan tidur juga di tempat yang kedua. Atau ada juga keduanya banyak tidurnya dari awal.